Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak, boleh saya. Nggih, monggo. Bu. Nah, nggih. Niki lagi baca-baca nih. Iya, Pak. Nggih. Bu Mita dari mana ini tadi? Ini tadi dari kelas, cuma Dari sudah kelas. kan pelajaran PAI, kemudian saya pengen ketemu dengan Pak Yahya. Oh, nggih. Kebetulan saya kosong ini tadi saya daripada di kantor, biasanya kan kosong juga masih di dalam kelas bergurunya. Jadi saya menambah ilmu, coba baca-baca biar menambah wawasan ini. Cari referensi untuk pembelajaran besok anak juga, Bu. Nah, kok tumben ini tadi Bu Mita ke perpus. Nah, ada apa ya Bu Mita? Iya, tadi tuh saya cari Bapak kan, saya cari Berlas kok nggak ada. Oh. Terus saya inisiatif, pasti ini Pak Yahya ini pembaca kan, jenengan kan pasti suka membaca, Pak, suka berliterasi. Nah, saya langsung ide ke sini ya, ternyata jenengan ada, Pak. Sebetulnya saya bukan seorang pembaca, Bu. Jadi hanya mengisi waktu saja sambil mencari inspirasi ini tadi. Nggih. Ada apa nih, Bu Mita? Iya, Pak, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu jenengan. Jadi hari ini tuh saya ada kegiatan coaching sama Bu Vida. Bu Vida minta tolong sama saya untuk coaching beliau ya. Dan saya minta tolong sama jenengan nanti membantu saya mengamati tentang kegiatan coaching yang saya lakukan, terkait coaching saya nanti seperti apa gitu, Pak. Bu Mita buatan salah milih saya sebagai pengamat. Ya, begini Pak, saya kan tahu jenengan juga pasti kan sangat teliti Pak dalam melihat atau mendengarkan cerita atau kegiatan saya juga pasti Bapak kan juga banyak pengalaman juga terkait pengetahuan juga Bapak yang sangat banyak, jadi saya juga ingin meminta tolong sama Bapak terkait tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Oh, seperti itu ya. Nanti kalau saya boleh bilang kita sharing aja ngoten nggih. Kita sharing pengalaman gitu aja nggih. Saya pengamat nanti berarti ada instrumennya Bu. Mungkin saya bisa baca-baca. Ya, nanti saya ada instrumen bagaimana kegiatan coaching yang dilakukan yang itu seperti apa, mulai dari kompetensinya, alurnya, dan prinsip-prinsipnya itu seperti apa, Pak. Kalau boleh tahu kompetensi coaching itu apa saja nih Bu? Kompetensi coaching yang pertama itu kehadiran dulu, Pak. Kemudian yang kedua memberikan pendampingan yang berbobot, dan yang ketiga itu mengenai aktif. Jadi ketiga hal ini itu merupakan keterkaitan dan harus kita lakukan dalam kegiatan coaching sebagai coach. Jadi nanti saya akan mengamati sesuai instrumen yang ada gitu. Jadi biasa seperti itu. Terus kapan waktunya Bu Mita kira-kira? Nanti setelah istirahat ya Pak. Setelah istirahat. Iya, saya kebetulan Bu Mita dan saya ada jam kosong. Nanti apa jenengan nanti ada waktu? Setelah istirahat. Iya, setelah istirahat. Jadi kok tahu nggih? Hari ini saya juga setelah istirahat itu waktunya pelajaran bahasa Inggris. Iya, tapi saya lihat jadwal kalau kosongnya setelah istirahat. Nggih, bisa Bu Mita. Nggih. Jadi jenengan rencanakan setelah istirahat jenengan lakukan coaching nggih. Nggih. Nggih, monggo bisa nanti kita ketemu setelah istirahat nggih. Iya, Pak. Nggih. Ada hal lain Bu? Mungkin? Enggak, Pak. Jadi pokoknya nanti saya minta tolong ke Bapak biar jenengan amati bagaimana kegiatan coaching saya sesuai instrumen yang akan nanti biar saya bisa memperbaiki atau meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Siap Bu Mita. Ya, kita nanti sama-sama hadir di kegiatan jenengan. Iya, Pak. Nggih. Matur nuwun nggih Pak, sebelumnya ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vida dan Bu Mita. Siang Pak. Nggih. Tadi saya di perpus Bu Vida. Nah, katanya Bu Mita tadi datang pada saat saya melakukan kegiatan di perpus tadi minta tolong kepada saya untuk menjadi pengamat di kegiatan coaching antara Bu Mita dengan panjenengan. Nah, jadi
saya sebagai rekan panjenengan ya mencoba semaksimal mungkin. Nanti kalau hasilnya kurang memuaskan, nah kita bisa sharing bersama. Oke. Monggo proses coachingnya bisa dimulai. Saya sebagai pengamat akan mengamati dengan seksama. Terima kasih Pak. Tidak, jadi ini kegiatan coaching kita nanti akan diamati oleh Pak Yahya. Pak Yahya ini mengamati saya terkait nanti sebagai coach. Beliau nanti akan mengamati bagaimana kegiatan coaching ini terkait perilaku coach dalam melakukan kegiatan coaching. Jadi nanti Pak Yahya menyampaikan bagaimana perbaikan yang harus dilakukan atau saya tingkatkan. Bagaimana ya Bu Vida? Ini nggak apa-apa Bu, saya malah senang ini banyak temannya ini. Iya, bisa kita ucapkan sama-sama Bu. Iya, Vida ini keperluannya ini maunya apa ini Bu? Kok pengen bicara sama saya? Jadi sebenarnya saya ucapkan banyak terima kasih sama Bu Nita karena sudah meluangkan jam kosongnya ini, karena saya lihat itu setiap hari. Saya pengen bicara sama Bu Nita tapi kok tampaknya sibuk. Jadi saya senang sekali nih tadi diberikan kesempatan sama Bu Nita untuk sharing bersama-sama itu. Ya ini tadi kebetulan Bu saya ada jam kosong. Kalau memang perlu atau pengen ngobrol sama saya, jangan hubungi saya, nanti saya sempatkan waktu yang kosong buat Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Gimana Bu? Gimana? Jadi gini Bu, kemarin itu saya itu habis kegiatan supervisi kelas. Nah kebetulan saya akan disupervisi oleh kepala sekolah saya, dan kepala sekolah saya itu akan masuk dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tiba-tiba ada murid saya Bu bermain bola, dengan di belakang itu langsung ramai bermain bola pada saat saya melaksanakan kegiatan supervisi itu. Jadi gimana ya Bu ya, ada perasaan jengkel juga malu terhadap kepala sekolah saya, padahal saya itu sudah saya persiapkan dengan matang kemarin-kemarinnya itu Bu. Mulai dari persiapan waktunya juga, terus kegiatan pembelajarannya juga, perangkat-perangkat administrasi sekolah sudah saya persiapkan semuanya. Nah itu saya merasa seperti ini, murid saya kok tidak fokus saat pembelajaran gitu Bu. Anak-anak tidak fokus terhadap pembelajaran. Iya Bu. Terus tadi suka main bola, apalagi saat ada supervisi gitu Iya, ya Bu. Jadi menurut Ibu ini pengennya yang seperti apa yang Ibu harapkan dari masalah Ibu ini? Nah, saya tadi itu berbicara kepada Bu Mita ini, saya pengenlah menemukan solusi atas permasalahan saya pecahkan sama-sama gitu. Saya tanya Bu Mita, gimana ya kok siswa saya kok tidak aktif, kok malah main sendiri gitu Bu. Saya ingin menemukan solusi dari Bu Mita. Ya Ibu pengen mendapat solusi. Iya. Menurut Ibu aktif anak-anak yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan, atau fokus yang anak-anak seperti apa yang Ibu ingin capai? Ya, jadi gimana Bu ya, sebagai guru ya saya sendiri itu sebagai guru, harapan saya pasti positif dan baik terhadap peserta didik saya, apalagi mereka sudah kelas 6. Nah saya harapkan mereka itu bisa fokus terhadap pembelajaran, aktif yang saat diskusi maupun tanya jawab kepada saya saat menerangkan, gitu harapannya Bu. Kalau malah bermain bola Bu di belakang, apalagi tadi juga berbarengan dengan supervisi tadi. Jadi anak-anak itu suka bermain bola, Iya, tidak aktif dalam pembelajaran ya Bu. betul sekali. Dari masalah Ibu tadi ini, dari masalah Ibu tadi
skala berapa? 1 sampai 10 yang saat ini yang ibu Iya, hadapi. Bu, ya. Saat ini tuh saya merasa itu merefleksikan apa yang saya ajarkan itu saya berada di skala 6 gitu, Bu. Ada di skala 6. Iya. Di skala 6 karena ibu tadi belum bisa membuat apa tadi fokus ya. Iya, fokus sudah aktif juga dalam kegiatan belajar mengajar gitu, Bu. Ini gimana ya, Bu ya? Saya kok bingung ya. Bu Vida kan ini wali kelas ya. Iya, benar saya kualifikasinya. Pasti kan Bu Vida tahu karakteristik siswa Bu Vida itu seperti apa. Iya. Nah, dari A, B, C semuanya kan ibu pasti tahu bagaimana karakteristik ibu seperti apa, dan ibu juga bisa mengetahui kesukaan anak-anak itu loh Bu seperti apa. Jadi ibu bisa membawa anak-anak sesuai dengan kegiatan itu. Menurut ibu seperti apa ya Bu? Oh, begitu. Jadi begini Bu Mata ya. Sebelumnya ini saya juga sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Mita ini loh, saya merefleksikan apa yang sudah saya ajarkan ini, apa anak-anak itu bosan terhadap pembelajaran saya begitu ya. Karena apa Bu? Selama ini tuh saya itu cenderung pakai ceramah sama tanya jawab begitu aja. Ya, jadi saya itu dengan suara keras, harapan saya itu anak-anak itu perhatian sama saya. Lah kok malah sebaliknya, dengan suara keras malah ndak ada apa namanya itu, nggak disiplin dalam kelas, malah bermain bola Bu. Nggak respon. Iya, gitu ya? nggak respon Bu, nggak aktif gitu, nggak fokus juga gitu. Jadi saya ini kan anak-anak itu sukanya bermain bola Bu ya. Jadi saya punyalah metode inovasi saya itu, saya memakai metode snowball throwing Bu dalam kegiatan belajar itu. Snowball throwing itu seperti apa ya Bu? Boleh ceritakan? Oh iya, saya ceritakan sedikit Bu ya. Jadi metode snowball throwing itu dengan memanfaatkan media memang bola. Jadi anak-anak itu kan, saya kemarin itu berpikir keras Bu. Anak-anak ini sukanya bola, terus diapakan ya ini ya. Jadi saya punya inovasi seperti ini. Bola itu Bu, saya kasih soal-soal Bu. Jadi anak-anak nanti cara mainnya bisa langsung lempar, nanti ada soalnya begitu Bu. Gimana menurut Bu Mita? Itu bagus sekali Bu Vida. Iya. Masya Allah, itu memang ide yang luar biasa sekali tuh, kreatif sekali untuk membangkitkan kegiatan pembelajaran anak-anak. Apalagi kata Bu Vida tadi kan anak-anak suka bermain bola ya, tidak fokus. Terus Ibu Vida tadi berusaha untuk membuat kegiatan pembelajaran yang agar anak-anak juga suka. Itu hebat sekali Bu Vida menurut saya itu. Iya Bu, apa namanya ini tadi itu apa ya, saya itu juga menyadari diri saya itu juga, mungkin saya juga jadi guru, memang manusia kan tidak ada yang sempurna Bu. Jadi saya sering juga tidak hanya metode apa bosen, terus media itu yang saya gunakan itu loh Bu, itu jarang sekali menggunakan media yang kayak konkret, itu jarang. Jadi hanya seperti lembar-lembaran ini yang anak lihat ini, seperti itu saja. Jadi jarang sekali saya menggunakan media yang konkret. Nah ini saya itu rencana saya Bu, saya mau sekalian menerapkan metode snowball throwing tadi juga saya berbanding dengan saya menggunakan media yang konkret biar anak-anak itu semakin senang dan aktif gitu Bu. Bagus itu Bu, bagus sekali rencananya. Karena tadi Ibu bilang kan mau rencananya untuk snowball throwing tadi ya. Dari menurut Ibu, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan ini, skala 1 sampai 10 ini Ibu sudah mencapai angka berapa Bu? Nah ini harapan saya nanti setelah saya menerapkan ini, nanti saya ingin berada di posisi 8 atau 9 Bu. 8 atau 9 lah. Ya pengennya ya yang mendekati 10 begitu Bu. Ya saya juga puas, kenapa murid saya juga aktif, karena sangat penting sekali Bu kegiatan pembelajaran ini. Ya Bu, bagus sekali. Saya juga mendengarkan ide Ibu tadi, sungguh luar biasa ya Bu. Dari kegiatan Ibu ini kira-kira kapan nanti Ibu mau melaksanakan rencana Ibu? Nah, insya Allah ini Bu Mita, karena saya sudah matang, sudah menemukan ide dan sudah merefleksikan kekurangan saya, insya Allah saya coba
besok lah Bu Mita saya bisa melaksanakannya. Oh, besok ya. Iya. Boleh nanti kalau seumpama ibu sudah melakukan rencana ibu nanti bisa nggak saya pengen tahu gitu hasilnya yang ibu lakukan. Iya, boleh Bu Mita. Jadi saya menerapkan ini kan nggak hanya saat supervisi saja, pengennya ya setiap hari kan Bu Mita. Iya. Nah ini saya coba Bu Mita nih pakai metode yang saya sampaikan kepada Bu Mita tadi terkait snowball crawling ini saya coba 1 bulan Bu. Nah, 1 bulan, dalam rentang 1 bulan nanti saya akan menghubungi Bu Mita kembali terkait perkembangan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, bisa fokus atau bagaimana begitu Bu. Ya, iya Bu. Pasti anak-anak juga akan nggak jenuh ya Bu terhadap pembelajaran, pastinya seperti itu. Iya. Sangat Bu, idenya bagus sekali, luar biasa ya Bu. Saya ya Iya. begitu Bu. Ya bagus sih Bu, bagus itu menurut saya sudah suatu yang bagus yang akan direncanakan. Nah, ini saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Mita karena hari ini sudah menyempatkan waktu untuk saya juga. Pak, terima kasih banyak Pak. Nggih, Bu Frida. Iya Bu, sama-sama. Yang namanya kita kan juga akan sejawat. Pasti kan kita harus perlu berdiskusi ya Bu tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kita yang namanya orang kan juga kita bisa membantu orang lain dalam melakukan membantu solusi dalam permasalahannya. Iya. Tadi di sini juga saya kan tidak berperan untuk memberikan jawaban, tapi kan Ibu sudah bagus menemukan ide-ide atau hal yang akan Ibu rencanakan sendiri, itu kan ide Ibu sendiri. Iya, terima kasih Bu Mita. Iya. Saya jadi setelah bertemu Ibu tadi loh, saya jadi tercerahkan gitu, jadi menemukan solusi sendiri tadi saya. Ya, Bu. Padahal saya itu sempat ngedown gitu. Ya, namanya juga orang kan kalau masalah kan memang bagusnya gitu kita bicarakan ya Bu, kita biar pelong gimana Ibu sekarang perasaannya setelah menceritakan keluh kesahnya ini Bu. Ya jadi saya itu senang sekali dan lega, bisa tersenyum lebar ini Bu. Oh iya. Kalau kemarin-kemarin saya itu sumpah sekali, Iya, nah, Bu. sekarang saya bisa tersenyum lega lah. Ya, pelong ya Bu, akhirnya Pelong. Ibu bisa menemukan sendiri loh Ibu. Tadi hebat bisa menemukan kembali jawabannya itu Bu. Iya, Bu Mita terima kasih. Loh, ternyata sudah jam 10 Bu Mita. Ini saya harus kembali ditunggu anak-anak ini soalnya. Ya, iya Bu, kalau ada apa-apa nanti kalau ada permasalahan lagi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau menanyakan saya ya. Ya, ke depan saya harapkan itu kita saling mengingatkan ya. Oke, saya tunggu yang rencana Ibu tadi loh hasilnya seperti apa ya. Iya ya, siap-siap. Ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Oh nggih, Bu Frida. Monggo. Pak, Nggih. Sudah selesai ya, Bu ya. iya sudah gimana Bapak? Dari Bu Frida juga luar biasa ya, Mas. Dan ini menurut panjenengan bagaimana performa panjenengan saat tadi menjadi coach? Tadi itu saya sudah berusaha Pak untuk melakukan kompetensi saya sebagai coach. Saya sudah berusaha, tapi mungkin ada hal-hal yang kalau menurut saya ini Pak ya, kompetensi saya yang tadi itu loh Pak, memberikan pertanyaan yang berobat itu Nggih. saya masih kurang kayaknya Pak. Apalagi Bu, ada lagi Ya itu Pak itu kayaknya Pak. nggih. Apa Bu yang membuat panjenengan ya, menilai demikian? Karena itu saya itu susah untuk merangkai kalimat, untuk menjadikan itu menggiring kunci dalam mendapatkan ide-ide atau solusinya gitu Pak. Saya itu kesulitan seperti itu terkadang. Nggih. Jadi panjenengan tadi kompetensi yang merasa kurang itu menyampaikan pertanyaan tersebut. Iya. Nggih. Nah ini hasil pengamatan saya. Apakah boleh saya sampaikan? Oh Bu iya, Mita? monggo Pak, monggo. Nggih. Monggo. Jadi saya telah mengamati panjenengan tadi pada saat coaching ya. Saya sudah menemukan kompetensi kehadiran penuh tadi sudah ya. Terus mengutarakan menggali pertanyaan berbobot tadi
aktif juga sudah. Nah, kalau merujuk dari standar kompetensi kucing, ya sudah semua. Tentu. Nah, jadi bagaimana menurut panjenengan dengan yang sudah saya amati itu, bagaimana menurut panjenengan? Iya, itu kan tadi kalau menurut saya sendiri, tadi kan saya kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot. Tapi menurut Pak Yahya tadi saya sudah bagus dalam kompetensi khusus tadi, yang salah satunya memberikan pertanyaan berbobot. Tapi itu juga saya harus banyak meningkatkan ya Pak kompetensi saya, biar saya itu lebih bagus lagi dalam melaksanakan kegiatan kucing. Kalau ditarik skala Bu, dari kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi, berapa pada saat jenengan melakukan kucing tadi? Berapa persen atau berapa rentangnya, berapa misalnya 1 sampai 10? Saya ada tadi itu di angka 8 Bapak. Kalau menurut saya itu, tapi saya masih perlu tingkat lagi untuk jadi 9 atau 10. Kalau dari proses tadi Bu, menurut saya pada saat jenengan menanyakan atau menggali pertanyaan, menyampaikan pertanyaan yang berbobot, jenengan sudah hampir 10 Bu, di angka 9 ke atas. Nah, bagaimana panjenengan mendengar ini? Nah, itu kan penilaian orang lain Pak ya. Saya ya senang sekali ternyata orang lain menilai saya itu lebih dari ekspektasi yang saya harapkan, karena menurut saya kan kekurangan saya kan saya tak yang tahu, tapi ternyata orang lain itu juga lebih teliti mungkin ya Pak. Tapi saya dengan hal itu saya juga tetap akan lebih memperbaiki kompetensi saya, perilaku saya dalam melakukan kegiatan kucing. Nah, ini saya juga mau menambah, boleh Bu? Mungkin monggo Bapak. Selain tadi saya sudah melihat kompetensi panjenengan dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada si koci, ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi Bu. Tadi saya melihat panjenengan kurang aktif dalam mendengarkan, masih karena HP-nya tadi bergetar-getar Bu ya. Nah itu bisa lebih diaktifkan lagi Bu dalam mendengarkan saat koci menyampaikan keluh kesahnya, problemnya. Nah itu yang sebetulnya standarnya kan kita harus fokus pada saat si klien atau koci itu meminta kita untuk mendengarkan. Nah kita lebih fokus, apapun halnya. Mungkin kan tidak lama, jadi HP kan bisa di-silent terlebih dahulu, mungkin seperti itu Bu. Menurut Anda bagaimana yang saya sampaikan tadi? Iya, ini catatan besar ya Pak buat saya. Saya perlu memperbaikinya, mungkin karena tadi HP saya letakkan di saku, jadi kan ada panggilan masuk kan, jadi saya juga antara saya kurang mendengarkan atau saya mendengarkan merasakan getaran HP saya, itu kan saya juga perlu perbaiki ya Pak, seperti itu. Rencana Ibu selanjutnya dari proses coaching ini bagaimana Bu? Untuk rencana selanjutnya saya akan berupaya terus untuk meningkatkan kegiatan kucing ini dengan prinsip coach tadi ya, yaitu kehadiran penuh, mendengar akan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ketiganya harus saya lebih maksimalkan lagi agar saya mampu melakukan kegiatan coach dengan baik. Jadi setelah ini sudah ada bayangan ya Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, bayangan yang bagaimana Bu kira-kira untuk meningkatkan performa panjenengan di kegiatan selanjutnya. Ya, lain kali kalau seumpama hari yang harus saya perbaiki untuk meningkatkannya tuh, lain kali saya menaruh HP saya tidak di saku ya Pak, nanti saya biar saya tidak terganggu, kalau tersedia biasa mendengarkan aktif kehadiran penuh dengan kucing saya. Dari pertemuan kita ini Bu, apa saja yang jenengan peroleh? Dari pertemuan ini saya bisa banyak mengetahui bagaimana
mana yang harus saya perbaiki, mana yang perlu harus ditingkatkan lagi terkait dengan kegiatan kucing ini Pak. Jadi saya bisa belajar lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan kucing ini Pak. Ya Iya. pada dasarnya kan memang sebagai guru kan belajar sepanjang hayat juga Pak. Sama Bu Mita, tadi panjenengan di pagi tadi saat ke perpus meminta saya juga kaget, sangat kaget tumben ya. Saya itu bukan guru apa-apa, pada panjenengan menunjuk saya menjadi pengamat itu membuat pengalaman yang luar biasa. Ternyata di dalam instrumennya itu banyak sekali hal-hal yang juga saya dapat sebagai hal yang baru. Nah, dari proses ini alhamdulillah kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi nggih. Oh iya, Nggih. Bapak, saya sangat senang sekali Bapak bisa mengamati saya dan bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya. Iya. Jadi itu tadi nggih bisa ditarik penyampaiannya panjenengan sudah sampaikan tadi. Nah, hebat terus Bu Mita ya, kita semuanya marilah proses coaching ini kita sampaikan, kita tularkan kepada teman-teman yang lain Bu Mita nggih. Setelah kegiatan ini panjenengan guru CPP yang luar biasa, sebisa mungkin bisa mengimplementasikan kepada teman-teman yang belum. Iya, matur suwun Bapak, saya juga berterima kasih ke jenengan sudah membantu saya terkait dengan merefleksikan diri saya seperti apa. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Saya juga mohon maaf Saya Bu Mita mohon- apabila ada kata-kata tulisan saya sebagai penjenengan menyinggung gitu. Udah ada Pak, saya juga malah saya minta maaf mengganggu waktu jenengan. Ngapunten Tidak, Pak. Bu Mita. Saya juga minta tolong kalau lagi lain waktu saya minta tolong ke jenengan, enggak apa-apa ya Pak. Oh sangat boleh Bu Mita, selagi waktu saya kosong nanti bisa kontak dulu, mungkin kalau saya tidak ada di perpus atau kegiatan apa bisa kontak langsung Bu Mita, monggo dipersilakan. Jadi Ini matur nuwun Pak, terima kasih Sama-sama. waktu diberikan. Saya ini mau ada kegiatan dulu. oh nggih nggih. Monggo nggih Nggih, Bu. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.